Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مرحبا أعزائي المشاركين، أهلا وسهلا بكم في قناتنا من جديد. كيف حالكم؟ أتمنى منكم أن تكون بخير. أنا سيلفيا هيرلينا من إندونيسيا. تابعوا هذه القناة عن اللغة العربية. موضوع اليوم في الجامعة، وفي هذا الموضوع سنتعلم عن التراكيب. تابعوني وإن شاء الله راح تفاهم عنه. هيا بنا نتعرف عن حروف الجر. في، من، إلى، على، بين، فوق، وراء، بجانب، أمام، مع، تحت. Untuk makna dari huruf jar itu sendiri adalah huruf yang menjadikan isim sesudahnya majrur, dan biasanya pada akhir isim tersebut ditandai dengan harakat kasrah. Selanjutnya kita mengenal huruful jar beserta maknanya. Ya, yang pertama fi. Fi seperti terlihat dalam gambar ini, fi itu ada di dalam sangkar. Nah, makna fi itu sendiri adalah di dalam atau di. Itu untuk fi. Selanjutnya ala. Ala di sini ada digambarkan di atas kotak dan menempel. Nah, ala itu diterjemahkan di atas dan menempel. Misalnya pulpen di atas buku, atau misalnya buku di atas meja. Nah, itu kan tidak ada jarak antara buku dengan meja, pas di atasnya, persis di atasnya. Berbeda dengan fauqa, misalnya fauqa. Nah, di situ ada kupu-kupu, kemudian dia terbang di atas kursi. Nah, dia tidak menempel, tapi dia posisinya di atas kursi, sejajar dengan kursi. Selanjutnya ila. Ila diartikan panah. Nah, maksudnya di situ adalah ila diartikan dengan ke. Misalnya ke pasar, ila suqi. Nah, menggunakan ila. Kemudian ada min. Min itu dari. Misalnya surat dari siapa, menggunakan min. Min seperti di gambar itu digambarkan dengan ada amplop. Kemudian yang cocok adalah menggunakan kata min. Selanjutnya ma'a. Di situ ada gambar apel dengan nanas. Nah, misalnya kita mau menyebutkan apel dan bersama nanas, maka menggunakan ma'a. Selanjutnya ada gambar gajah. Ada dua gajah. Kemudian ada di tengah-tengahnya itu menggunakan baina, atau bisa diartikan dengan di antara. Jadi di antara gajah dengan gajah itu ada sesuatu. Nah, sesuatu itu ketika kita ingin menyebutkan sesuatu itu, maka kita menggunakan baina. Misalnya ada hewan kambing di antara gajah. Nah, jadi di antara gajah, di tengah-tengahnya ada kambing. Nah, misalnya seperti itu. Selanjutnya tahta. Nah, di situ digambarkan tahta itu posisinya di bawah kursi. Nah, jadi dimaknai tahta itu di bawah, ya. Misalnya ada pulpen di bawah kursi, menggunakan tahta, atau kucing di bawah kursi, menggunakan tahta. Selanjutnya amama. Amama di situ posisinya amama di depan pintu. Nah, amama dimaknakan dengan di depan. Selanjutnya wara'a, di situ tulisannya di belakang rumah. Nah, menunjukkan wara'a itu artinya di belakang. Yang terakhir bijanib. Bijanib posisi tulisannya ada di samping bola. Nah, dengan itu diartikan bijanib artinya di samping. Selanjutnya ibu di sini ingin memastikan pemahaman kalian tentang huruful jar. Maka di sini ibu meminta kalian memilih
di antara banyaknya huruf jar dan banyaknya kosakata yang ada di sana, ada kursi, ada panah, ada sangkar, ada amplop, ada pintu, rumah, dan lain-lain. Kalian silahkan pilih 5 kosakata dari situ dan buat kalimat. Pilih 5 kosakata dan buat kalimat. Misalnya contohnya tahtal kursi. Nah, misalnya apa yang di bawah kursi? Pulpen atau apa? Nah, misalnya seperti itu. Jadi misalnya pulpen di bawah kursi atau ada kucing di bawah kursi. Nah, buat contoh seperti itu dari kosakata yang ada di gambar ini dan dari huruf jar yang ada di gambar ini juga. Selanjutnya kita akan membahas contoh berikut ini. Nah, dalam contoh ini yang pertama ada kata at-talibu, seorang mahasiswa, fil jami'ati, di. Nah, fi diartikan di kampus. At-talibu fil jami'ati. Selain menggunakan fi, bisa juga menggunakan amama. Amama tadi kita artikan di depan. At-talibu amamal masjidi, mahasiswa di depan masjid. Kemudian bisa juga menggunakan at-talibatu. Jadi wara'a, amama, fi itu tidak berubah walaupun orangnya itu muannats, perempuan ataupun laki-laki, dia tetap menggunakan fi, amama, wara'a. Bukan diganti misalnya menjadi fiyah karena menambah ta marbutah atau amamah atau wara'ah. Nah, tidak. Jadi tetap fi, amama, wara'a. Seperti contoh di bawah ini, at-talibatu, seorang mahasiswi, wara al-maktabati, di belakang perpustakaan. Misalnya bisa juga at-talibatu itu membuat kalimatnya at-talibatu fil jami'ati. Boleh. At-talibatu amamal masjidi. Boleh. At-talibatu wara'al maktabati. Jadi untuk harf jar ini tidak berubah. Fi, amama, wara'a. Tetap seperti itu. Entah itu orang yang mudzakkar ataupun muannats. Selanjutnya contoh yang berhubungan dengan benda. Yang di atas tadi contoh berhubungan dengan orang dan tempat. Nah, misalnya al-kitabu fid diwani. Selanjutnya menggunakan ala. Ala tadi kita ketahui posisinya adalah di atas namun tidak berjarak. Jadi menempel. Misalnya contoh di sini al-kitabu 'alal maktabi. Al-kitabu buku di atas meja. Nah, di atas meja bukunya itu tidak berjarak, tapi betul-betul menempel di atas meja. Kata selanjutnya adalah janib. Janib diartikan di samping. Misalnya di contoh ini ada al-kitabu janibar rafi. Di samping raf, raf itu adalah rak. Jadi buku di samping rak. Selanjutnya al-hasubu janibar rafi. Misalnya hasub itu adalah bisa komputer, bisa juga mesin ketik. Nah, mesin ketik di samping rak. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada beberapa contoh yang lain. Yang di bawah ada tulisannya sesuatu ada di mana. Nah, sesuatu ada di mana? Sesuatu itu diletakkan di kolom hijau dan tempatnya ada di mana itu diletakkan di kolom kuning. Misalnya, al-maktabatu. Al-maktabatu perpustakaan di jami'ati, di kampus. Al-jawwalatu di mana? Amamal maktabati, di depan perpustakaan. Ar-rufufu wara'al makatibi. Ar-rufufu diartikan dengan rak-rak. Di mana? Wara'al maktabati, di belakang meja. Selanjutnya al-kitabu 'alal raffi. Buku di mana letaknya? Di atas rak. Selanjutnya al-hasubu, mesin ketik atau komputer
Di mana letaknya? Janibar rufuf, di samping rak-rak. Selanjutnya contoh di sini adalah dibalik, jadi diawali dengan huruf jar dulu, kemudian kalimatnya di belakang. Nah, misalnya di sini kita baca di bawah, di mana terdapat sesuatu. Nah, yang pertama kita misalnya menyebutkan fil jami'ati, di kampus terdapat apa? Maktabatun. Nah, ketika yang ujungnya itu dibalik, maka hilangkan alif lamnya. Nah, kalau tadi kita terbiasa menggunakan alif lam yang duluan, baru al-maktabatu fil jami'ati. Sekarang posisinya dibalik, maka fil jami'ati maktabatun. Contoh selanjutnya, amamal maktabati jawalatun. Nah, ini juga dibalik, amamanya yang di depan, maka yang terakhir dihilangkan alif lamnya, namun di ujungnya ditambah dengan dhammatain. Amamal maktabati, nah al-maktabatinya menjadi barisnya kasrah. Amamal maktabati jawalatun. Wara'al makatibi rufufun. Ala raffi kitabun. Janibar rufufi hasubun. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika dibalik, maka yang seharusnya di awal di depan tadi dihilangkan alif lamnya, kemudian ditambah menjadi dhammatain, yang fi-nya dijadikan di depan. Selanjutnya dalam pembahasan ini kita menggunakan pertanyaan. Misalnya, aina, di mana? Aina al-maktabatu? Al-maktabatu fil jami'ati. Aina al-jawalatu? Al-jawalatu hiya amama al-maktabati. Aina ar-rufufu? Hiya wara al-makatibi. Nah, di sini untuk kata al-maktabatu, al-jawalatu, ar-rufufu bisa diganti dengan hiya. Nah, kenapa hiya? Karena al-maktabatu itu isim mu'annas, al-jawalatu isim mu'annas, ar-rufufu apakah dia mu'annas atau mudzakkar? Padahal dia tidak ada ta marbutah. Kenapa penggantinya menggunakan hiya? Nah, di sini ar-rufufu itu adalah rak-rak. Jadi dalam bahasa Arab, kullu jam'in ghairu aqil mu'annas. Jadi setiap jamak yang tidak berakal adalah mu'annas. Jadi di sini rufuf adalah rak-rak, dia tidak berakal, bukan seorang manusia. Jadi dia digolongkan sebagai mu'annas. Maka dari itu menggunakan hiya. Selanjutnya contoh yang di bawah, ainal kitabu? Huwa ala raffi, atau al-kitabu ala raffi. Ainal hasubu? Al-hasubu janibar rufufi, atau huwa janibar rufufi. Menggunakan huwa, kenapa? Karena al-kitabu mudzakkar, isim mudzakkar, al-hasubu isim muzakkar. Seandainya isim muannats maka menggunakan hiya. Misalnya al-kutubu. Nah, dia jadi jamak ghairu aqil. Boleh menggunakan hiya, tapi karena dia satu buku dan katanya berupa isim mudzakkar maka menggunakan huwa. اللغة العربية ليست سهلة وليست صعبة، بل هي طبيعية. شاركوا هذا الفيديو ليستفيد من الجميع. إلى اللقاء، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.